Kembali lagi dengan channel Kaisar Kepiting, tapi kali ini, Mimin akan menyajikan novel keren lainnya yang gak kalah seru. Jadi, langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 16-20. Pada saat ini, semua orang melihat ke sisi jalan, hanya untuk melihat bahwa Gu Chen telah tiba dengan sepeda dan berjalan menuju sisi ini. Melihatnya berpakaian seperti ini, Lin Xiyu mau tidak mau menyesal memintanya dia membantunya tadi malam. Baju lengan pendek yang tampak tua, sepasang celana panjang yang tidak mencolok, dan sepasang sepatu kets. Sepatu yang asli disebut Adidas, tapi itu sebenarnya Adinda. Aku pergi dulu. Lin Xiyu menggosok pelipisnya dan terdiam. Berpakaian seperti ini, dan mengendarai sepeda bersama, bukan saja ini bukan pengepungan, tapi saya khawatir masih berantakan. Diperkirakan Lin Xiyu akan menjadi lelucon seluruh sekolah keesokan harinya. Xiyu, ayo pergi, aku di sini untuk menjemputmu dengan sepeda. Gu Chen melambai dan berteriak pada Lin Xiyu yang hendak menyelinap pergi di antara kerumunan. Semua orang mengusap dan menatapnya. Xiyu, mungkinkah ini pacar yang baru saja kamu sebutkan? Pria muda dengan rambut keriting menatapnya dan tersenyum ringan. Mendapat pertanyaan seperti itu, hati Lin Xiyu juga runtuh. Dia tidak pernah menyangka pria ini akan keluar seperti ini. Bukankah orang normal harus tampil rapi? Ya. Lin Xiyu menoleh untuk melihat Gu Chen, dan melangkah maju untuk memegang lengannya, dia pacarku. Sekelompok pelamar tercengang. Pria muda dengan bagian belakang kepalanya bahkan lebih terdiam, Xiyu, apakah kamu menghina kami? Siapa di antara kami yang tidak lebih baik darinya? Anda tidak suka Land Rover, BMW, tetapi Anda hanya suka mengendarai sepeda. Saudaraku, bukan itu yang Xiyu mau. Gu Chen menatap pemuda itu dengan seringai dan berkata, uang bukanlah segalanya, dan tidak segalanya bisa diukur dengan uang. Jangan membual tentang itu di sini, bilang saja kamu miskin. Pernahkah Anda melihat cincin berlian sebesar ini? Ini 10 karat. Pemuda lain yang memegang cincin berlian berteriak dengan suara rendah. Lin Xiyu memegangi lengannya. Dia diam-diam mencubitnya dengan lengannya, di mana bunganya? Bukankah aku memintamu untuk membawakan bunga? Awalnya, aku ingin dia membeli bunga sebagai hadiah, tetapi orang ini datang dengan tangan kosong. Halah, itu hanya berlian, aku menyiapkan seluruh mobil untuknya. Gu Chen menatap pemuda dengan cincin berlian di tangannya dan mengangkat alisnya dan tersenyum. Pria muda itu melihat bahwa dia sangat sok, jadi dia hampir bergegas untuk melakukannya, menunjuk ke arah Gu Chen dan berteriak dengan marah, bajingan kecil, jika kamu punya nyali, bawakan saja aku gerobak berlian, aku orang Prancis, tahu berlian asli. Bagaimana jika saya bisa menarik gerobak? Saya makan semuanya di depan semua orang. Pada saat ini, bum bum bum. Tidak jauh dari sana, terdengar suara truk yang menggelegar, dan saya melihat sebuah truk melaju ke arah sini. Itu ditutupi dengan kain hitam sehingga tidak jelas apa yang ada di dalamnya. Aku memberimu kesempatan, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Gu Chen menatap pemuda itu dan berkata sambil menyeringai. Pria muda yang memegang cincin berlian itu menatap matanya dan berkata sambil mencibir, tidak mungkin. Saya tidak percaya bahwa seorang pria yang mengendarai sepeda dapat membawa banyak berlian. Jika itu benar, saya akan memakannya dari depan mobil ke belakang. Pada saat ini, truk besar itu perlahan berhenti di pinggir jalan, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi antisipasi. Itu tidak mungkin setumpuk berlian, kan? Kalau sekarung mawar bisa dilakukan, tapi sangat sulit untuk mengumpulkan setumpuk berlian. Bukan masalah uang, tapi karena stoknya tidak banyak. Tarik itu keluar. Gu Chen menjentikkan jarinya dan tersenyum ringan. Kain hitam yang menutupinya ditarik sekaligus, dan semua orang segera terkejut, dan rak-rak itu penuh dengan berlian yang mengilap. Itu bersinar terang di bawah matahari, dan banyak orang yang hadir terpesona oleh cahaya ini. Potong, tarik mobil. Siapa yang bisa dibodohi? Itu sebuah muatan sampah kaca. Pemuda itu tidak bisa menahan cibiran, saya tahu berlian asli Prancis. Tahukah Anda apa itu berlian asli? Saat ini, pintu mobil terbuka, dan seorang pria berjas turun darinya, berpakaian sangat sopan. Paman Zhang. Pria muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat pria berjas itu. Pria itu hanya meliriknya, lalu berjalan menuju Gu Chen, Tuan Gu, saya adalah Zhang Fusan, manajer umum perusahaan Chow Tai Fook Jiangsu. Waktu terlalu sempit. Saya hanya menyiapkan setengah dari mobil, dan belum penuh. Apakah Anda sudah cukup melihatnya? Kamu datang dan beritahu dia apakah mobil itu terbuat dari berlian atau kaca. Gu Chen menepuk pundak pria itu dan tersenyum ringan. Zhang Fusan berbalik dan menatap pemuda itu, dan berkata tanpa daya, nak, ini benar-benar sekarung berlian. Semua berlian asli Prancis, masing-masing dengan sertifikat keaslian. Apa? Pemuda itu membuka mulutnya sedemikian rupa sehingga dia bisa menelan sebutir telur mentah. Dia harus membuat janji terlebih dahulu untuk membeli berlian asli Prancis, dan harganya puluhan ribu. Seorang pria mengendarai sepeda, mengenakan pakaian jalanan, sebenarnya membawa mobil penuh berlian asli Prancis. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil.
Paman Zhang, kamu bercanda denganku, kan? Bukankah kamu mengatakan bahwa ada batasan untuk membeli satu per orang? Bukankah Anda mengatakan Anda harus mengantri untuk membeli ini? Di mana Anda mendapatkan satu truk penuh berlian asli Prancis? Zhang Fusan menatapnya dengan simpati saat ini. Memang benar bahwa satu orang terbatas pada satu berlian asli Prancis, tetapi itu hanya aturan untuk orang biasa. Ketika kekuatan Anda dapat melampaui ini. Ketika Anda berada di atas aturan, Anda dapat melanggar aturan ini, dan bahkan membuat ulang aturan. Premisnya adalah apakah Anda memiliki kemampuan. Apakah kamu akan makan dari awal, atau dari akhir? Gu Chen menatap pemuda itu dan berkata sambil menyeringai. Pada saat ini, pemuda itu bahkan memiliki keinginan untuk melarikan diri. Tapi saat dia hendak berbalik, dia merasakan sesuatu tersangkut di lututnya. Melihat ke bawah, ternyata itu adalah dua jarum perak kecil. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa bergerak. Gu Chen menjentikkan jarinya dan menatap pengemudi dengan pandangan. Truk mulai mundur menuju gerbang sekolah, dan berhenti 2 meter dari pemuda itu. Jatuhkan! Teriak Gu Chen dengan suara rendah. Truk itu langsung membuka gerbang, dan berlian asli Prancis yang berkilauan miring keluar. Setelah beberapa saat, pemuda itu dikuburkan dengan hanya satu kepala di luar. Mungkin pemuda ini tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan dikubur di dalamnya dengan sekeranjang berlian. Brengsek! Kamu tunggu aku. Jika berlian di seluruh lantai tidak diawasi oleh orang-orang di sekitar, aku khawatir itu akan menyebabkan penjarahan. Pada saat ini, Gu Chen tidak peduli dengan mobil berlian, tetapi berjalan menuju sepeda di pinggir jalan, menepuk kursi belakang, menatap Lin Xiyu dengan seringai dan berkata, ayo pergi, masuk mobil. Serius. Bahkan Lin Xiyu tercengang saat ini. Namun, dia hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini, yaitu, keren. Berpura-pura agresif di depan begitu banyak orang, saya khawatir tidak ada yang berani mengejarnya lagi mulai sekarang. Kamu sangat luar biasa, kamu berhasil mendapatkan truk berlian palsu ini. Kamu bahkan mengundang manajer Chow Tai-Fook. Mengendarai sepedanya, Gu Chen berbalik dan meliriknya, siapa bilang itu palsu? Itu benar-benar satu mobil penuh berlian. Kamu bisa meledakkannya, apakah kamu rela membuang satu mobil penuh berlian di tanah? Tapi trikmu berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau benar-benar bagus, aku meremehkan Anda. Sewa mobil palsu, saya mendapat banyak uang dari berlian, saya akan mentransfer uang itu kepada Anda nanti. Gu Chen tidak menjelaskan terlalu banyak, apakah itu benar atau tidak, selama tujuannya tercapai. Jangan katakan, saat kamu berteriak, turun, tadi, kamu benar-benar tampan. Lin Xiyu duduk di belakangnya dan tertawa kecil. Dia berkata tanpa kerendahan hati sama sekali, itu adalah sesuatu yang diketahui seluruh dunia, tetapi Anda baru saja menyadari sekarang. Pergi ke Departemen Oftalmologi ketika Anda punya waktu. Anda mungkin menderita katarak. Potong. Lin Xiyu duduk di belakang dan mendengus dingin, aku senang hari ini, aku akan mengajakmu makan. Begitu saja, dia mengendarai sepeda dan membawa kecantikan yang begitu indah ke seberang jalan. Ini membuat banyak pengemudi terlihat iri. Di lampu lalu lintas di depan, semua mobil berhenti. Di sebelah sepeda yang dikendarai Gu Chen, kebetulan ada Bentley yang diparkir. Jendela mobil turun perlahan. Pemilik mobil itu adalah seorang pria muda. Dia melihat Gu Chen mengendarai sepeda dengan wanita cantik duduk di belakangnya. Dia mengendarai mobil bernilai jutaan dolar. Wanita yang duduk itu bahkan tidak sepersepuluh dari itu. Saudaraku, ajari aku, bagaimana kamu bisa mengejar kecantikan ini. Pemuda itu memandangnya dan tersenyum, dan menawarinya sebatang rokok. Dia memperhatikan Gu Chen dari atas ke bawah, pakaian biasa tidak bisa lebih biasa, dan tidak ada yang terlalu mencolok, tetapi ada wanita cantik yang duduk di belakang, jadi semua orang tidak bisa tidak melihat padanya lebih banyak di keramaian. Gu Chen mengambil rokok dan menyalakannya, menarik napas dalam-dalam, meliriknya dan tersenyum kecut, bukannya aku tidak mengajarimu, yang utama adalah kamu tidak bisa. Kenapa aku tidak bisa? Jika Anda ingin membagikan hal-hal baik untuk dibagikan kepada semua orang, beritahu saya. Jika Anda miskin, Anda dapat bekerja keras untuk menghasilkan uang untuk berubah. Jika Anda tidak memiliki temperamen, Anda dapat menghabiskan uang untuk pelatihan, tetapi Anda tidak setampan saya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh uang. Saat lampu menyala merah, Gu Chen mengendarai sepeda dan pergi. Pengemudi Bentley sangat marah hingga dia membanting setir. Sialan. Saya sudah lama berada di Jiangsu, ini pertama kalinya saya melihat orang yang begitu sombong. Kevin. Hubungi 10 ahli bedah plastik untukku, aku sangat ingin operasi plastik. Teriak pemuda itu di ujung telepon. Kamu benar-benar bisa membuat orang kesal. Tinggal bersamamu, aku khawatir hatiku pasti baik-baik saja. Duduk di belakangnya, Lin Xiyu terkekeh. Gu Chen menyeringai sambil bersiul sambil mengendarai sepeda, hanya mereka yang tidak sebaik dirimu yang akan marah padamu, lihat aku. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa marah padaku, karena tidak ada satu pun dari mereka yang hebat, dan aku maha kuasa. Kamu hancurkan saja.
Pasti ada hal-hal di dunia ini yang tidak kamu ketahui, aku tidak bisa memikirkannya untuk sementara waktu. Sejujurnya, Gu Chen benar-benar belum menyadari apa yang dia miliki di luar kemampuannya saat ini, bermain dan bernyanyi, semuanya, dia mahir dalam 18 jenis seni bela diri, belum lagi hal lain. Beberapa orang mengatakan bahwa ini agak berteknologi tinggi. Keterampilan komputer kakek Jiang tidak tertandingi di dunia. Dia dapat masuk dan keluar dari situs web resmi FBI di luar negeri, meninggalkan petunjuk dengan sengaja, dan tidak ada yang akan mengetahuinya. Segera, menurut panduan rute Lin Xiyu, mereka sampai di pintu sebuah restoran Cina. Steak di restoran ini sangat enak, akan kutunjukkan padamu untuk mencobanya nanti. Gu Chen terkejut ketika mendengar ini, restoran Cina menjual steak. Ya, pasta di sini adalah juga enak, dan rahasianya buat foie gras. Brengsek, apakah restoran ini mencoba menjual daging anjing sekarang? Oke, ayo cepat masuk, bisnis di sini sangat bagus, jika tidak kita harus mengantri nanti. Gu Chen meletakkan sepeda bersama di pinggir jalan, dan baru saja akan masuk, ketika telepon di tangannya saku bergetar, itu adalah pengingat pesan teks nada. Mengambilnya dan melihatnya, wajah Gu Chen tiba-tiba berubah, dan alisnya berkerut. Xiyu, datanglah ke klub high tea untuk menjemputku, ada sesuatu di minumanku. Pengirimnya adalah nomor telepon Ling Meixue. Sebenarnya, bukan karena dia mengirim pesan ke nomor yang salah, tapi Gu Chen sengaja catatannya diganti. Jadi dia awalnya berencana untuk mengirimkannya ke Lin Xiyu, tetapi pesan teks ini dikirim ke Gu Chen. Dia membeku di tempat dan tidak berbicara. Ketika Lin Xiyu berjalan ke pintu dan melihat bahwa dia tidak mengikuti, dia tidak bisa membantu tetapi berbalik dan berkata dengan marah, cepat, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Hati-hati, nona muda tidak akan mengundangmu makan malam nanti. Kamu makan sendiri. Gu Chen meletakkan telepon di tasnya dan berbalik untuk pergi. Hei, hei. Aku bilang kamu pria besar, kamu akan marah jika aku hanya bercanda. Lin Xiyu dengan cepat mengejarnya, secara logis mengatakan bahwa pria ini seharusnya tidak terlalu pelit, jika dia sangat pelit, lalu aku takut dia tidak akan marah pada gadis kedua. Itu bukan salahmu, tapi aku benar-benar ada yang harus dilakukan. Pesan makanan ini dulu, dan undang aku nanti. Kamu tidak bisa mengikuti. Gu Chen memindai kode QR untuk membuka sepeda bersama sambil berbicara. Lalu kemana kamu pergi? Hei! Lin Xiyu masih berbicara, tapi Gu Chen sudah pergi dengan sepedanya. Clubhouse High Tea, di dalam kamar pribadi Tianzi. Wang Tao. Apa yang kamu tambahkan ke anggurku? Ling Meixue memandang pria di sebelahnya yang memegang anggur merah dan bertanya dengan lemah. Sejak saya minum segelas anggur itu, saya merasa seluruh tubuh saya tidak enak, saya merasa pusing, dan bahkan kesadaran saya mulai kabur. Itu sebabnya saya mengirim pesan teks untuk meminta bantuan ketika saya sedikit sadar. Jika saya menelepon, ponsel saya mungkin akan segera dirampok. Tapi SMS ini sudah lama terkirim, kenapa tidak ada balasan? Tidak mungkin dia tidak menerimanya. Oh, Nona Ling, kita sedang senang minum, kenapa kamu selalu melihat ponselmu? Sungguh mengecewakan. Pemuda berkemeja putih itu memegang anggur merah dan bersulang lagi dengan seringai di wajahnya. Beberapa orang lain di ruang pribadi bersulang lagi. Nona Ling, setelah minum segelas anggur ini, saya akan menginvestasikan 2 juta di perusahaan Anda. Ada begitu banyak bos yang menghormati Nona Ling, kan? Ingin kehilangan muka. Rubah-rubah tua ini duduk ke arahnya sedikit demi sedikit, mata mereka tertuju satu sama lain. Menatap di antara kakinya yang putih dan ramping. Beberapa orang mau tidak mau mulai memulai. Melihat kesadaran Ling Meixue menjadi lebih lemah dan napasnya mulai sesak, semua orang menjadi lebih berani. Wanita ini, yang dikenal sebagai wanita tercantik di Jiangsu, benar-benar tidak tahu bagaimana rasanya bermain. Mata semua orang yang hadir memancarkan tatapan seperti serigala. Biasanya jika ini terjadi, mereka bertaruh bahwa Ling Meixue tidak akan berani mengungkapnya, jika terungkap, beberapa kelompok besar akan bergandengan tangan untuk memberikan sanksi lagi, dan disintegrasi grup Junli hanya akan terjadi dalam hitungan menit. Selain itu, semua orang mengandalkan keluarga Wang. Apa yang kamu tambahkan ke anggurku? Teriak Ling Meixue dengan marah saat dia mendorong orang-orang itu dengan lemah. Wang Tao menyesap anggur merah dan sedikit tersenyum, sesuatu yang bisa menggairahkan wanita. Jangan khawatir, kamu akan merasa bahagia nanti. Sekelompok pria sudah mulai tertawa terbahak-bahak, dan bahkan tidak sabar untuk menunggu, dan menanggalkan pakaian mereka. Brak. Pintu kotak dibuka, dan seorang pemuda berkeringat masuk seolah-olah tidak memperdulikan sekitar, mengabaikan orang lain dengan matanya, dan langsung menuju ke Ling Meixue yang sedang berbaring di sofa, dengan senyum manis di bibirnya. Aku di sini untuk membawamu pulang. Dia berjalan lurus ke arah Ling Meixue dan mendorong kedua pria yang duduk di sebelahnya pergi. Siapa kamu? Dia mendorong Gu Chen dengan tangannya dengan bingung dan berkata dengan lembut. Gu Chen menyentuh kepalanya dan tersenyum ringan, ini aku. Mendengar suaranya, Ling Meixue tertegun sejenak, efek alkohol dan obat-obatan mulai menguap, wajahnya yang sudah halus, itu mulai menunjukkan sentuhan beriak, yang sangat menawan. Gu Chen.
Ling Meixue mengangkat kepalanya dan menatap pria di depannya dengan hati-hati. Setelah memastikan dia benar, dia berbisik, "Bawa aku pergi, ada sesuatu di dalam anggurku." Meskipun pria ini sangat murah, dia juga bajingan, tapi dibandingkan dengan yang lain di kamar pribadi, hanya dialah seorang pria terhormat, dan saat ini dia satu-satunya yang bisa dipercaya. Meskipun Gu Chen biasanya sangat menjengkelkan, dia tidak akan pernah melakukan hal tercela seperti itu. Mengejar anak bergantung pada kekuatan dan kemampuan, bukan jalan pintas oportunistik. "Nak, siapa kamu? Bawa temanku pergi begitu kamu masuk, tidakkah kamu menganggapku serius?" Wang Tao melemparkan gelas anggur merah di tangannya ke tanah dengan marah. Tapi Gu Chen bahkan tidak memandangnya, hanya tersenyum datar, "Aku sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Cepat, keluar. Pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Wang dari grup Teng Yuan? Itu perusahaan terbuka dengan aset hampir 10 miliar, Anda berani menentang saya?" Wang Tao telah dimanja dan dimanja sejak dia masih kecil, dan semua orang selalu memujanya, setiap orang harus memanggil Wang Shao ketika mereka melihatnya. Tapi dia langsung diabaikan oleh Gu Chen hari ini. "Nak, aku juga tidak ingin menggertakmu. Jika kamu menghabiskan sebotol besar anggur asing ini, lupakan saja." Wang Tao langsung mendorong ember kaca setinggi 30 cm di atas meja ke depan. Beberapa anggur asing adalah campur aduk. Tidak buruk bagi orang biasa untuk minum 3 atau 2 cangkir. Orang yang memiliki kapasitas alkohol yang baik dapat minum 4 atau 5 gelas, tetapi itu sudah menjadi batasnya, jika tong gelas benar-benar dituangkan, setidaknya harus ada 30 gelas anggur. Gu Chen melihat kembali ke anggur, dan tidak bisa menahan cibiran, "Oke, saya haus setelah berkendara jauh-jauh, saya akan membawa istri saya pergi setelah saya selesai minum." Ember kaca langsung diambil dan diminum ke dalam mulutnya, seolah-olah dia sedang minum air biasa. Jika Wang Tao tidak menuangkan anggurnya sendiri, dia akan curiga itu bukan anggur. Tidak mungkin, tidak ada yang bisa minum seperti ini. Wang Tao tercengang, apakah ini masih manusia? Kekuatan anggur ini sudah mencapai lebih dari 60 derajat, dan masih ada beberapa wine asing yang bisa ditandingi, dan pasti akan membenturkan kepalanya setelah diminum. Tapi wajah Gu Chen tidak merah dan jantungnya tidak berdetak, dalam waktu kurang dari 1 menit, dia meminum semua anggur asing tanpa meninggalkan setetes pun. "Apa-apaan, mengapa bau anggur ini begitu lemah?" Gu Chen melemparkan tong kaca ke tanah, menjilat bibirnya dan berkata dengan keinginan yang tak terpuaskan. Semua orang memandangnya dengan wajah monster, anggur kecil ini bisa membuat 2 ekor sapi mabuk, dan dia baik-baik saja setelah meminumnya. Gu Chen langsung berbalik dan memeluk Ling Meixue, tetapi Wang Tao tidak akan melepaskannya begitu saja. "Tangkap untukku. Kenapa kalian diam saja?" 7 atau 8 pria di ruangan itu segera mengambil botol anggur dan bergegas ke arahnya. Saya melihat Gu Chen menendang meja kopi yang berat, dan meja kopi marmer seberat 200 kati meluncur dengan kecepatan yang sangat cepat. Beberapa orang yang maju segera tersapu ke tanah. "Idiot! Sekelompok idiot!" Wang Tao meraung pada kelompok itu. Gu Chen memilih untuk membaringkan Ling Meixue di sofa terlebih dahulu, dan menoleh untuk melihat sekelompok orang yang bangkit dari lantai. "Akun ini, mari kita selesaikan dengan hati-hati." Pemberani menang, dia tidak takut berkelahi, sebaliknya, dia sangat mencintai olahraga ini. Hanya dalam beberapa detik, ada jeritan satu demi satu di ruangan itu. Setelah beberapa saat, semua orang terbaring di lantai dengan hidung memar, wajah bengkak, dan kepala berdarah, hanya menyisakan Wang Tao yang berdiri dengan lesu. "Jangan ke sini, jangan ke sini. Orang-orangku di luar, jika kamu berani menyentuhku, kamu tidak akan bisa keluar nanti." Wang Tao duduk di lantai dan terus melangkah mundur, Jika Anda memukul saya, grup Junli pasti akan bangkrut. Saya pasti akan." Plak. Gu Chen menamparnya dan berkata dengan marah, "Diam. Kamu bisa menjawab apapun yang aku minta." Sebelumnya, sejumlah besar reporter datang ke perusahaan istriku, dan mereka pembuat onar. "Apakah kamu yang menyuruh mereka?" Gu Chen bertanya dengan suara dingin, menjambak rambutnya. Mendengar ini, Wang Tao mau tidak mau memutar bola matanya, jelas memikirkan bagaimana menjawabnya. "Plak, katakan," teriak Gu Chen dengan marah. Merek semua disuruh olehku." "Bagus sekali." Dia menjambak rambut Wang Tao lagi dan mencibir, "Apakah istriku cantik?" "Cantik. Plak. Cantik juga bukan milikmu. Aku akan bertanya lagi, apakah dia cantik?" Wang Tao menggelengkan kepalanya dengan cepat kali ini, "Tidak. Tidak cantik, dia sangat jelek." "Plak. Apakah kamu mengatakan bahwa aku memiliki masalah dengan penglihatanku?" Wang Tao dipukuli begitu keras hingga dia menangis, dia tidak pernah dianiaya seperti ini sampai dia besar seperti ini, dan dia tidak pernah bertemu pengganggu seperti Gu Chen. "Kakak, apa yang kamu inginkan? Mari kita bersenang-senang." Dia meratap dengan wajah sedih. Gu Chen mengangkat alisnya dan tertawa terbahak-bahak, "Pertanyaan terakhir. Oke. Kamu tanya. Apakah aku tampan?" "Tampan. Tampan." "Plak. Kamu ragu." Gu Chen menamparnya lagi.
Saat ini, Wang Tao sudah memiliki beberapa gigi depan yang terbang menjauh dari tamparan, tapi jangan remehkan tamparan Gu Chen, jika dia habis-habisan, dia bisa membunuh sapi dengan satu tamparan. Namun, dia sudah mengendalikan kekuatannya seminimal mungkin, tetapi wajah Wang Tao tiba-tiba membengkak setelah ditampar beberapa kali. Tampan. Kamu yang paling tampan di dunia. Heroik menghadap angin, riang, anggun dan tampan. Daging segar kecil itu tidak sedap dipandang di depanmu. Wang Tao mencoba berjuang terakhir, dan sepertinya bahwa dia sudah siap lagi untuk dipukuli. Gu Chen mengangguk puas kali ini, ya, kali ini jawabannya agak datar. Wang Tao menghela nafas panjang lega. Dia pikir masalah ini akan selesai seperti ini, tapi dia salah. Kesalahan besar. Segera, Gu Chen mulai melepas pakaiannya. Kakak, aku tidak pandai dalam hal itu, aku tidak suka laki-laki. Wang Tao meratap sambil melindungi celananya. Diam. Gu Chen mendengus. Setelah membersihkan Wang Tao, Gu Chen juga melepas kaus kaki yang telah dikenakannya selama seminggu dan memasukkannya langsung ke mulutnya. Dia juga menutupi kepalanya dengan pakaian, menemukan tali untuk mengikatnya dan melemparkannya ke lantai. Nikmati, ayo pergi ke karnaval berikutnya. Gu Chen menepuk wajahnya dan berkata sambil menyeringai. Wu! Wang Tao diikat dan menggeliat di tanah seperti ulat. Ketika yang lain bangun, Gu Chen sudah membawa Ling Meixue keluar dari kamar pribadi, mungkin mereka tidak akan mengira bahwa pria di tanah yang diikat, telanjang, dan tertutup itu adalah Wang Tao. Belum lagi mereka tidak mengenal satu sama lain, mustahil bagi siapapun untuk mengetahui bahwa orang yang tergeletak di tanah adalah Wang Tao. Gu Chen memeluk Ling Meixue dan meninggalkan kamar pribadi dengan sangat tenang. Tepat setelah dia keluar, dia melihat banyak penjaga keamanan dan bartender bergegas ke arahnya dari sisi lain koridor, semuanya memegang tongkat dan sejenisnya di tangan mereka. Berhenti. Dia melihat ke arah sekelompok orang yang bergegas dan segera berkata, Tuan Muda Wang berkata, dia memintaku membawa wanita ini ke hotel dulu. Orang-orang di dalam adalah pembuat onar, pukul mereka dengan keras. Terutama yang dibungkus kepalanya. Siapapun yang bekerja keras akan diberi hadiah besar. Di mana Tuan Muda Wang? Salah satu bartender bertanya dengan curiga. Plak. Gu Chen sangat cepat, dan dia mengeluarkan tangannya dan menamparkan wajahnya, Tuan Muda Wang, apa yang akan dia lakukan, dan dia perlu melapor kepadamu. Apakah kamu ingin aku memukulmu lagi nanti? Sekelompok orang ini hampir menghancurkan perbuatan baik Tuan Muda Wang, jangan biarkan mereka pergi. Baik. Sekelompok orang berlari ke ruang pribadi dan ingin bertarung. Segera, ada teriakan di ruangan itu. Ketika seorang pengawal melihat pria yang diikat itu, dia langsung bersemangat, mengambil tongkat dan memukulinya. Melihat ini, yang lain juga memukulinya. Kamu cabul, telanjang bulat seperti ini. Kamu harus dipukuli. Kamu berani melawan Tuan Muda Wang kami, aku akan memukulmu sampai mati. Berani pukul aku dengan keras. Kata Wang Shao, ada hadiah setelah acara. Wang Tao berteriak setelah dipukuli, dan akhirnya memuntahkan kaus kakinya keluar, saya Tuan Muda Wang, saya ingin kalian mati. Saya pikir sekelompok orang ini akan berhenti, tetapi penjaga keamanan menjadi lebih bersemangat ketika mendengar ini. Beraninya kamu berpura-pura menjadi Tuan Muda Wang kita dan memukuliku dengan keras. Kenapa aku merasa suaranya familiar? Setelah meninggalkan Clubhouse High Tea, Gu Chen menggendong Ling Meixue dan menghentikan sebuah mobil di pinggir jalan. Sopir taksi telah menatap Gu Chen sejak dia masuk ke dalam mobil. Anak muda, apakah kamu yakin ini temanmu? Tanya paman pengemudi dengan ekspresi waspada. Karena terlalu banyak insiden mabuk dan dijemput di depan bar dan KTV akhir-akhir ini. Penampilan Ling Meixue ini tidak sesederhana mabuk. Dia istriku. Kata Gu Chen dengan senyum masam. Ling Meixue duduk di pangkuannya secara langsung dan menawan, tetapi didorong tanpa ampun olehnya. Jangan lakukan itu, sudah kubilang, jangan tangkap aku jika aku tidak secara resmi menerimamu. Sopir taksi menoleh dan meliriknya, anak muda, kemana kamu akan pergi? Yuhuatai Villa. Kamu tinggal di sana. Ya, rumahku ada di sana. Pada saat ini, paman pengemudi berhenti berbicara. Mereka yang bisa tinggal di area Villa Yuhuatai adalah orang kaya atau bangsawan. Sebuah rumah di sana bernilai ratusan juta dolar. Untuk kebanyakan wanita, kondisi ini sudah cukup untuk menguasai dirinya. Belum lagi obat bius, kamu bisa mabuk jika memberinya air putih. Hanya untuk menemukan cara untuk merebut hati pria ini. Kembali ke villa. Gu Chen memeluk Ling Meixue dan bergegas ke lantai 2, dan ketika dia membuka pintu, semburan aroma masuk. Benar saja, kamar gadis ini seharusnya lebih harum. Tetapi ketika dia ingin meletakkannya di tempat tidur, kaki Ling Meixue memeluk pinggangnya dengan erat, dan dia tetap tidak mau turun. Sialan. Jangan berpikir kamu hanya mencoba untuk mengambil keuntungan dariku ketika kamu sedang mabuk. Aku punya prinsip. Harus kukatakan atau tidak, obat ini benar-benar ampuh. Seorang wanita yang biasanya begitu dingin dan menyendiri sekarang menjadi sangat genit, pria mana yang tidak akan terpesona olehnya. Setelah akhirnya meletakkan Ling Meixue di tempat tidur, dia dengan cepat meraih pergelangan tangannya untuk membersihkan denyut nadinya.
Avalokitesvara. Racun yang sangat jahat. Gu Chen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Obat jenis ini lebih dari 10 kali lebih efektif daripada obat pemicu Qi yang dijual di pasaran. Sekali obat ini diminum, tanpa bantuan 3 atau 5 orang, racunnya pasti tidak akan sembuh. Dan saya tidak akan mengingat apapun setelah itu, jika Gu Chen terlambat sekarang, atau Ling Meixue tidak mengirim pesan teks itu, entah apa yang akan terjadi. Obat semacam ini dilarang oleh pengadilan di zaman kuno, untuk bersenang-senang kaisar, jika tidak, menurut Anda mengapa kaisar kuno hidup begitu singkat? Jika Anda bermain seperti ini, tidak ada yang bisa mengatasinya. Setelah diminum, satu-satunya cara untuk mendetoksifikasi adalah melakukan hubungan intim untuk mempercepat metabolisme dan mencairkan racun sesegera mungkin, setelah kedua belah pihak kelelahan, itu akan baik-baik saja. Suami, kata Ling Meixue, menatapnya dengan menawan dengan wajah cantik yang memerah. Hei, kamu tidak bisa menyentuh di sana. Aku orang yang baik, kamu yang memaksaku. Tapi dia seperti anak kucing yang lengket, dia menolak untuk melepaskan. Kamu melakukannya dengan sukarela, jangan salahkan aku. Gu Chen perlahan melepas mantelnya, hanya menyisakan pakaian yang pas di dalam. 2 jam kemudian, cahaya senja memasuki ruangan, dan jatuh di wajah Ling Meixue tanpa memihak. Pada saat ini, ada senyum yang sangat tenang dan puas di sisi wajah yang lembut itu. Tapi Gu Chen duduk di tanah kelelahan, wajahnya pucat dan lemah. Racun ini sangat sulit disembuhkan. Dia berdiri dengan susah payah, dan melepas semua jarum perak yang tertancap di tubuh Ling Meixue. Saat itulah dia tersandung ke ambang jendela, membuka kaca, berdiri di ambang jendela dan diam-diam menyalakan rokok. Saya pikir itu adalah Avalokitesvara mabuk biasa, tetapi kemudian saya menemukan bahwa itu adalah Drunken Immortal Red dari Sekte Tang. Racun Sekte Tang, jika dihilangkan dengan metode biasa, juga akan berdampak besar pada tubuh, jadi Gu Chen menghabiskan setengah dari kekuatan fisiknya untuk mengeluarkan semua racun. Dia berdiri di tepi ambang jendela dan menghirup rokok dalam-dalam, diam-diam menoleh dan melirik Ling Meixue yang sedang berbaring di tempat tidur, senyum puas muncul di sudut mulutnya. Faktanya, dia bisa menggunakan tubuhnya untuk mendetoksifikasi dia terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan jarum perak untuk mendetoksifikasi dia untuk kedua kalinya. Dengan cara ini efeknya akan lebih baik, dan Gu Chen tidak perlu mengeluarkan begitu banyak kekuatan fisik. Tapi sekarang itu hal yang baik, dia bahkan tidak menyentuhnya ketika seseorang membawanya ke pintunya, dia tidak memperlakukannya sebagai binatang buas, sebaliknya, dia tidak sebaik binatang buas. Nanti, tidak ada yang akan percaya penjelasan untuk masalah ini. Hei, pria ini benar-benar bukan untuk semua orang. Setelah menutupi Ling Meixue dengan selimut, Gu Chen berjalan keluar pintu dan turun. Saat berbaring di sofa di ruang tamu, dunia tiba-tiba berputar, dan matanya menjadi gelap. Tirai mimpi, 10 mil kelembutan. Gu Chen berbaring di sofa dan mengalami mimpi yang sangat aneh. Api itu sangat terang sehingga api mengelilingi seluruh rumah dan bahkan membakar langit-langit. Tubuh halus dengan ketat menjaga seorang bocah lelaki yang baru berusia 5 atau 6 tahun. Maaf, Chen Chen. Ibu tidak bisa melindungimu lagi. Kamu harus berjalan dengan caramu sendiri di masa depan. Jangan balas dendam. Jangan kembali ke ibu kota. Menjauhlah dari tempat ini. Hidup, kamu harus hidup. Seorang pelayan berlutut di tanah, aku membunuh anakku sendiri dan menggantikan tuan muda untuk pergi. Mereka tidak akan memperhatikan. Setelah api dibakar arang, mereka secara alami akan mengira tuan muda itu sudah mati. Di luar jendela ada parit, dan wanita itu memeluk bocah 5 atau 6 tahun itu langsung terlempar keluar. Janji ibu. Hidup. Aku harus hidup. Ibu. Ibu. Gu Chen berbaring di sofa, air mata mengalir dari sudut matanya, ibu. Ibu. Biur. Sebuah baskom berisi air dituangkan langsung ke wajahnya, yang membuatnya segera terbangun dari tidurnya. Di luar sudah gelap saat ini, dan sulit untuk mengetahui waktu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Ling Meixue dan Lin Xiu berdiri di depannya. Istri, kamu. Gu Chen menyeka air dari wajahnya dan tersenyum kecut. Lin Xiu meraih kerah Gu Chen dan berteriak dengan suara rendah, katakan. Apakah Anda mengubah catatan yang dikirim Sister Suir kepada saya, dan pesan teks yang dia kirimkan kepada saya, mengapa itu masuk ke ponsel Anda? Itu benar. Selain itu, pada saat itu, Anda pikir Anda dapat menangani situasi. Jika itu Anda hanya menambah makanan untuk orang lain. Mungkin Anda bisa masuk sendiri, tapi banyak pria di sana yang menyukai wanita berpayudara besar dan tidak berotak. Jelas, kedua wanita ini mengetahui seluk-beluk masalah ini. Ketika Lin Xiu mendengar ini, dia menghentakkan kakinya dengan marah, aku dan Anda belum selesai. Tepat ketika dia hendak bergegas, Ling Meixue meraih pergelangan tangannya, oke, berhenti main-main. Saat itu, jika Anda datang, situasinya mungkin akan lebih buruk. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Gu Chen, dan berkata dengan mata yang rumit, apakah kamu mendetoksifikasi dengan melepas pakaianku? Obat semacam itu, orang dewasa tahu apa efeknya setelah meminumnya, dan mereka akan sangat bersemangat. Hanya melakukan hal semacam itu yang bisa meredakannya.
Hal pertama yang dilakukan Ling Meixue setelah bangun adalah pergi ke toilet untuk memeriksa tubuhnya. Celananya pada dasarnya masih utuh dan belum dilepas. Ada bekas-bekas yang lewat, menandakan bahwa Gu Chen tidak melakukan hal semacam itu. Tentu saja, kalau tidak bagaimana menemukan titik akupuntur. Gu Chen merentangkan tangannya dan berkata sambil menyeringai. Kenapa melihatku seperti itu? Apakah saya laki-laki seperti itu? Dengar, saya mulai belajar pengobatan ketika saya berusia 3 tahun, saya tahu setiap titik akupuntur, apakah saya masih perlu melihatnya? Itu bagus. Melihat ekspresi gadis ini seolah-olah dia telah dibebaskan lagi, Gu Chen terhibur untuk sementara waktu. Apakah kamu percaya omong kosong ini? Jika kamu tidak bisa makan daging babi, mengapa kamu tidak bisa melihat babi itu melarikan diri? Jika kamu tidak bisa menyentuhnya, maka tidak terlalu banyak untuk menontonkan. Dan ini menyelamatkan orang, bukankah lebih merepotkan jika Anda menutup mata dan menemukan titik akupuntur yang salah? Jadi terkadang, kebohongan putih tetap diperlukan. Ada 5 juta di kartu bank ini, kamu ambil dan segera pergi dari Jiangsu, jangan kembali. Pada saat ini, Ling Meixue mengeluarkan kartu bank dari tasnya dan meletakkannya di atas meja, saya hanya punya sedikit uang saat ini, ambil uangnya dan segera pergi. Saya akan menjual rumah ini untukmu nanti, dan uang akan dikirim untukmu. Hah? Wajah Gu Chen penuh dengan tanda tanya, menatapnya. Ling Meixue tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan ke atas. Brak. Mendengar suara menutup pintu di lantai 2, Gu Chen memandang Lin Xiyu dengan wajah bingung dan bertanya dengan heran, ada apa? Aku menyelamatkannya, kenapa dia terlihat tidak bahagia? Ya, kamu menyelamatkannya dia, tapi kamu juga benar-benar menghancurkannya. Lin Xiyu hanya bisa menghela nafas, hei, tapi aku tidak menyalahkanmu, tapi grup Junli sedang berjuang sendiri, dan seluruh perusahaan bergantung padanya. Tidak, aku tidak mengerti. Gu Chen menggelengkan kepalanya sedikit, dan Lin Xiyu tidak bisa membantu tetapi memberinya pandangan kosong, orang yang kamu pukul adalah tuan muda dari keluarga Wang dari grup Teng Yuan. Perusahaan kecil semacam grup Junli mana bisa dibandingkan. Apalagi Wang Fujiang adalah ayah dari pria yang dipukuli olehmu, dan dia sudah melepaskan kata-katanya. Dia pasti tidak akan membiarkan grup Junli dan orang yang memukul putranya merasa lebih baik. Sore ini, Wang Tao langsung dikirim ke unit perawatan intensif ICU, konon lebih dari selusin tulang rusuknya patah, dan dia dikirim ke rumah sakit dengan hidung memar dan wajah bengkak. Ketika dia satu-satunya yang tidak mabuk, dia meminta ayahnya bahwa grup Junli harus dihancurkan, dan Ling Meixue harus berlutut di tanah dan meminta maaf padanya. Saat ini di kamar di lantai 2. Pamande, bisakah kamu bergerak? Bantu aku menjadi perantara dengan keluarga Wang. Kata Ling Meixue dengan cemas sambil duduk di tempat tidur. Ada desahan panjang di ujung telepon, Nona Ling, jangan saling menghubungi di masa depan, dan kita tidak bisa bekerja sama lagi. Halo, Pamande. Dia menelepon nomor orang lain lagi, tetapi itu bahkan lebih ekstrim. Beberapa orang tidak menjawab panggilan, dan beberapa langsung memblokirnya. Sepertinya seluruh dunia telah meninggalkannya, seperti tikus yang menyeberang jalan, semuanya adalah untuk bersembunyi. Pada saat ini, dia merasa ketika datang ke ketidakberdayaan. Dia meringkuk di tempat tidur dan menangis tanpa henti. Di aula di lantai pertama villa. Gu Chen melemparkan puntung rokok ke asbak, bukankah itu hanya keluarga Wang? Karena harus begitu takut. Berhentilah menyombongkan diri, apakah kamu tahu betapa kuatnya keluarga Wang? Banyak pejabat yang mendukung mereka. Kakak Sue memberi Anda uang untuk membiarkan Anda pergi dengan cepat demi kebaikan Anda sendiri. Lin Xiyu juga menghela nafas tak berdaya, saya mengatakan kepada Anda untuk tidak menonjolkan diri sebelumnya, sekarang semuanya tidak lebih baik. Dia bermaksud menyalahkan Gu Chen, kan? Dia dan grup Junli tidak bisa lepas dari hasil kebangkrutan. Kecuali Ling Meixue dengan patuh mematuhi Wang Tao, beberapa mitra di bawah grup Teng Yuan tidak akan menargetkan grup Junli. Masalah hari ini hanyalah seluruh proses telah dimajukan. Tapi dia tidak menyalahkan Gu Chen, sebaliknya, dia sangat berterima kasih. Kepolosan dan karir sangat diperlukan. Aku akan keluar sebentar. Gu Chen perlahan berdiri dan berkata dengan lembut. Setelah selesai berbicara, dia langsung berjalan ke pintu. Melihat dia tidak mengambil kartu bank di atas meja, Lin Xiyu tidak dapat menahan diri untuk berteriak, hei! Kamu tidak mengambil kartu bank. Kamu perlu uang untuk meninggalkan Jiangsu. Berjalan keluar dari villa, Gu Chen melihat waktu di telepon, sudah lewat jam 9 malam, dia pingsan karena kelelahan, dan tertidur selama 6 atau 7 jam sekaligus. Berdiri di persimpangan, Gu Chen memutar nomor. Setelah beberapa bunyi bip, suara seorang lelaki tua terdengar dari ujung telepon. Chen, kenapa kamu tidak pergi tidur di malam hari untuk menelepon kakek Jiang? Gu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, dan berkata dengan senyum ringan, kakek Jiang, bisakah kamu membantuku nanti? Bagaimana saya bisa membantu? Aturan lama. Bersambung.